Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Putri dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan kehidupan. Berbicara tentang manusia dan kehidupan tidak lepas dari perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Dapat kita ketahui teman-teman, perjalanan kita masihlah panjang. Kita baru melewati dua alam, yaitu yang pertama alam ruh, di mana ketika sebelum penciptaan manusia Allah menciptakan ruh kita terlebih dahulu. Yang kedua yaitu alam kandungan, yaitu alam di mana kita dikandung 9 bulan oleh ibu kita tercinta. Dan yang ketiga yaitu alam dunia. Ya, alam dunia yaitu alam yang sedang kita jalani ini, alam yang sedang kita tempati ini. Alam dunia harusnya dijadikan tempat untuk kita beribadah, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Setelah alam dunia, kita akan mengalami kematian. Ya, kita akan mengalami alam kubur dan alam barzah. Setelah di alam kubur, apa yang terjadi? Jangan dikira setelah kematian tidak ada alam selanjutnya. Justru kematian adalah awal hidup kita yang sesungguhnya. Setelah itu adalah hari kehancuran alam semesta, di mana sangkakala ditiup oleh malaikat. Maka itulah akhir dari dunia. Semua hancur, semua manusia mati. Setelah manusia mati, selanjutnya itu hari kebangkitan, yaitu manusia dibangkitkan kembali. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu suatu padang yang sangat luas, yang sangat gersang, yang sangat panas sekali. Karena ketika itu matahari akan lebih dekat dengan kita. Maka ada berbagai macam manusia. Ada yang sampai keringatnya sampai mata kaki, sampai perut, bahkan ada yang sampai tenggelam, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan darah, dengan nanah. Hanya amal kitalah yang bisa menyelamatkan itu. Semua manusia berlari-lari mencari syafaat dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan sampailah pada Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammadlah yang bisa memberikan kita syafaat. Di sana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah, meminta ampunan dan memberikan kita syafaat. Dan apa yang terjadi? Setelah Rasulullah menyafaati kita, bukan berarti kita sudah selamat. Kita memasuki hisab, yaitu di mana amal semua kita diperhitungkan. Setelah amal kita diperhitungkan, lanjut pada penyerahan catatan. Jika kita ahli surga atau ahli baik, maka kita akan mendapatkan catatan kita pada tangan kanan kita. Dan jika buruk, maka kita akan mendapatkan catatan amal kita dengan sebelah tangan kiri kita. Setelah mendapatkan catatan amal kita, lanjut kita memasuki yaitu yaumul mizan, yaitu zaman penimbangan, di mana amal baik kita ditimbang semua. Jika kita ahli surga atau amal baik kita banyak, maka akan berat sebelah kanan, dan jika amal buruk kita lebih banyak, maka akan lebih berat sebelah kiri. Setelah kita mengalami penimbangan amal, lanjut kita pada telaga Kautsar, yaitu telaga milik Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, dan digambarkan telaga Kautsar ini yaitu sangat jernih, bahkan lebih putih daripada susu, dan wangi melebihi minyak kasturi. Bahkan jika saja orang beriman meneguk satu tegukan dari telaga Kautsar, maka tidak akan haus selamanya. Setelah kita melewati telaga Kautsar, kita akan
menyeberangi jembatan Sirat ini, maka kita menjadi ahli surga. Dan jika tidak selamat, maka kita akan menjadi ahli neraka. Sekarang kita berbicara tentang ragam orientasi hidup manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa hidup kita tidaklah selalu lurus, bahwa hidup kita tidak selalu bahagia. Kadang kita merasa sedih, bahagia, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan bahkan ada orang yang semakin baik dan ada orang yang buruk semakin buruk. Maka di sini ada 3 kelompok atau 3 orientasi manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan sesudah mati. Yang kedua yaitu kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Dan lantas, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia tidak serta-merta untuk sia-sia, pasti ada tujuannya dan ada sebabnya. Yang pertama yaitu manusia diciptakan untuk mengurus bumi atau sebagai khalifah. Khalifah berarti hamba yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia. Yang kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Ya, tujuan manusia diciptakan merupakan agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya, dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengemban amanah. Ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang yang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Dan yang keempat yaitu untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan manusia yang paling utama yaitu untuk beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Itulah teman-teman tujuan diciptakan manusia dan fungsi manusia di muka bumi ini. Jadi Allah tidak serta-merta tanpa alasan menciptakan manusia di muka bumi ini. Dan sekarang kita berbicara tentang hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Seringkali hidup sukses menurut manusia yaitu yang mempunyai jabatan tinggi, yang mempunyai harta berlimpah, yang memiliki rumah, mobil mewah, serta memiliki perhiasan yang banyak. Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dalam Quran surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan yang dikatakan sukses dan berhasil, yaitu yang pertama yaitu memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhidnya dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suksesnya kekal dan abadi. Yang kedua yaitu kualitas amal soleh. Ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup, dari tidak baik menjadi baik,
atau yang dimaksud dengan hijrah. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketiga hal ini dijalankan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh ialah orang-orang yang sukses dan beruntung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kali ini saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.